Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PPG, berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan melanjutkan part kelima pembahasan kisi-kisi seleksi PPG dalam jabatan tahun 2022 bidang studi biologi, masuk ke nomor 51 sampai nomor 60. Kita mulai dari nomor 51. Disajikan gambar struktur jantung, peserta dapat mengidentifikasi fungsi bagian yang ditunjuk. Perhatikan diagram sistem peredaran darah pada manusia berikut. Pernyataan yang tidak tepat dari gambar di atas adalah jantung itu ada 4 ruang, ada seka, ski, beka, beki. Nah, dari paru-paru yang mengambil oksigen masuk ke serambi kiri, dipompa ke bilik kiri, nanti akhirnya masuk ke seluruh tubuh. Nah, di sini banyak oksigen. Kemudian dari tubuh serambi kanan ke bilik kanan dipompa keluar ke paru-paru, banyak karbon dioksida. Di sini pembuluh darah yang keluar dari jantung itu disebut sebagai aorta. Sementara dari seluruh tubuh ke serambi kanan disebut vena cava. Yang dipompa keluar ke paru-paru, arteri pulmonalis. Yang datang ke jantung dari paru-paru itu disebut vena pulmonalis. Oke ya, kita lihat. Nomor 4 ini adalah aorta. Kemudian yang A ini ke seluruh bagian tubuh. Nomor 3 ini vena cava. Dari bawah berarti inferior. Nomor 2 ini adalah vena pulmonalis. Nah, yang C, C ini karena keluar ke paru-paru disebut arteri pulmonalis. Sementara yang D, yang D di sini adalah bilik kanan atau disebut ventricle dexter. Ini yang D. Sementara yang B, nah ini di sini ya, ini disebut serambi kiri, atrium sinister. Begitu ya. Nah, berarti yang tidak tepat nomor 4 arteri pulmonalis, salah ya. Ini harusnya aorta. Nomor 3 vena cava inferior benar dari bawah. 1 arteri pulmonalis benar. 2 vena pulmonalis benar. D adalah ventricle dexter benar. Oke ya, nomor 51A. Kita lanjut nomor 52. Diberikan ilustrasi tentang gerakan tertentu yang dilakukan oleh pemain bola atau olahragawan yang lain. Peserta dapat menentukan jenis gerak yang dilakukan, abduksi, adduksi, elevasi, pronasi, beserta sendi yang terlibat. Pernyataan yang tepat dari gambar di atas, gambar A ini kondisi lengan lurus, maka disebut ekstensi. Sedangkan gambar B, kakinya membengkok, disebut fleksi. Pada saat lurus, nomor 1, ini otot hamstring, ini akan terjadi relaksasi. Sementara nomor 2, quadriceps, ini akan kontraksi. Sedangkan saat kakinya ditekuk, fleksi, nomor 1, ini hamstring akan terjadi kontraksi. Sedangkan quadriceps ini akan nomor 2, relaksasi. Oke ya, berarti A ekstensi. Ini A fleksi salah ya. Ini B harusnya fleksi. Ini B fleksi benar, AB antagonis, A-nya fleksi salah ya. Harusnya ekstensi, B-nya fleksi. Nah, tinggal A sama D. Gambar A terjadi ekstensi, hamstring berkontraksi. Nah, ini salah ya, harusnya relaksasi. Quadricepsnya kontraksi. Gambar B terjadi fleksi, hamstring berkontraksi, ini benar. Ini relaksasi. Oke ya. Nomor 52D. Kita lanjutkan nomor 53. Diberikan gambar struktur otak, peserta dapat menentukan bagian mana yang mengalami kerusakan jika ditentukan gangguan yang terjadi. Misalnya gangguan pendengaran, penglihatan, keseimbangan. Perhatikan gambar sistem saraf pusat berikut.
X menunjukkan lobus temporalis. Kerusakan sistem saraf pusat pada bagian tersebut akan menyebabkan, jadi otak ini ada beberapa bagian, singkatannya FOPOT. Yang pertama ada frontal, kemudian parietal, ini occipital, dan temporal. Kalau terganggu di temporal, ini adalah pusat pendengaran, sehingga akan terjadi gangguan kemampuan pendengaran, ya. C. Gerakan otot tidak terkendali, ini parietal, ada pusat motorik. Kebutaan, ini occipital. Tubuh tidak peka terhadap suhu, ini hipotalamus. Nah, hilang ingatan bisa di bagian frontal. Oke ya, nomor 53C, kita lanjutkan nomor 54. Diberikan gambar yang menunjukkan letak diproduksinya hormon dan narasi gangguan tertentu akibat ketidaknormalan hormon. Misalnya, kretinisme, gigantisme, hipertiroidisme, diabetes mellitus, diabetes insipidus, dan sebagainya. Perhatikan gambar berikut. Penderita gambar tersebut adalah kretinisme. Jadi ini ya. Disebabkan apa? Jadi kretinisme ini karena kekurangan hormon tiroksin. Karena tiroksin berfungsi untuk metabolisme. Nah, tiroksin ini diproduksi di kelenjar tiroid. Maka disebut hipotiroidism. Oke ya, jadi jawabannya adalah D. Sementara kalau kekurangan hormon yang dihasilkan di hipofisis anterior, ini salah satu hormonnya adalah somatotrop, bisa menyebabkan dwarfisme atau cebol. Kekurangan hormon yang dihasilkan hipofisis posterior, salah satunya adalah antidiuretik hormon, bisa menyebabkan diabetes insipidus. Kekurangan hormon yang dihasilkan kelenjar timus, jadi kelenjar timus ini adalah penimbun hormon somatotrop, ini juga berhubungan dengan dwarfisme. Kekurangan hormon yang dihasilkan kelenjar paratiroid, anak gondok, ini menyebabkan kekurangan kalsium. Oke ya, nomor 54D. Kita lanjutkan nomor 55. Diberikan gambar sistem reproduksi pria atau wanita, peserta mampu menunjukkan letak bagian tempat terjadinya peristiwa tertentu dalam reproduksi. Misalnya, ovulasi, oogenesis, fertilisasi, implantasi, spermatogenesis, pematangan sel sperma, dan sebagainya. Perhatikan gambar berikut bagian yang berfungsi untuk penerima oosit sekunder. Jadi saat ovulasi itu yang keluar adalah oosit sekunder. Nah, terjadinya saat folikel pecah. Nah, folikel pecah ini terjadi di ovarium. Jadi nomor 3 ini adalah indung telur atau ovarium penghasil oosit sekunder, kemudian diterima oleh nomor 1. Nah, ini yang disebut sebagai infundibulum ya. Jadi jawabannya A, sahabat PPG. Nah, nomor 2 ini saluran tuba falopi. Ini tempat fertilisasi. Kemudian masuk ke nomor 4, ini uterus, tempat perkembangan embrio. Kemudian yang terakhir nomor 5 ini adalah vagina sebagai tempat kopulasi. Oke ya, nomor 55A. Kita lanjutkan nomor 56. Disajikan data tentang perubahan kondisi lingkungan internal dan atau eksternal. Peserta menentukan respon hewan dalam konteks keterkaitan antara struktur organel sel jaringan atau organ dengan fungsinya. Dampak kenaikan suhu bagi organisme yang tidak tepat. Jadi, sahabat PPG, awalnya kenaikan suhu itu akibat kenaikan CO2. Kemudian suhu di muka bumi naik yang disebut global warming. Di ekosistem perairan, ini akan memicu metabolisme biota yang ada di air. Nah, sehingga hasil dari metabolisme ini CO2 yang tinggi. Itu ketemu dengan air, maka membentuk H2CO3 yang dikenal asam bikarbonat, sehingga kondisinya menjadi asam dengan pH yang rendah. Nah, ini berdampak pada biota, contohnya ada udang, kemudian larva ikan,
sampai distribusi penyebaran dari biota yang ada di laut. Oke ya. Jadi asidifikasi mempengaruhi udang betul. Stadium larva dan juvenil ikan cukup lemah karena suhunya meningkat sehingga metabolismenya harus cepat. Meledaknya plankton salah, harusnya menurun. Karena suhunya tinggi, plankton itu akan menurun. Meledaknya plankton itu disebabkan contohnya red tide atau pasang merah. Biasanya ini akibat nutrisi yang tinggi. Dalam jangka panjang peningkatan suhu dapat merubah pola distribusi spesies laut betul. Pemanasan global menyebabkan pemucatan karang atau pemutihan karang. Oke, betul. Oke, nomor 56C kita lanjutkan nomor 57. Disajikan gambar jaringan otot, peserta dapat menentukan sifat kerja dan letak keberadaan jaringan otot yang sesuai dengan gambar. Perhatikan gambar jaringan otot berikut. Jadi otot itu ada PRJ. Yang pertama otot polos, yang kedua rangka, dan yang ketiga jantung. Otot polos berbentuk gelondong, intinya satu di tengah, bekerja secara tidak sadar. Otot rangka berbentuk silinder, lurik, ya, tanpa cabang, intinya banyak di tepi. Biasanya bekerja cepat. Otot jantung silinder bercabang, lurik, intinya di tengah. Ya, bekerja secara tidak sadar, agak cepat. Oke ya, yang A ini berarti gambar otot jantung karena bercabang. Ini adalah otot lurik, rangka. Nah, yang C ini adalah gambar otot polos. Oke ya, yang A terletak di rangka, salah, ini jantung. A terletak di jantung, oke. C terletak di rangka, salah. D terletak di jantung, oke. E terletak pada saluran pencernaan, yang A salah ya. Jadi yang mungkin ada D sama B ya. Kemudian yang B adalah kontraksi cepat. Nah, otot lurik ini cepat betul. Kemudian yang C bekerja secara tidak sadar betul ya. Berarti jawabannya B. Yang D ini jantung, ini salah ya, lambat ya. Oke, nomor 57B kita lanjutkan nomor 58. Disajikan penampang melintang akar monokotil dan atau dikotil, peserta dapat mengidentifikasi jaringan meristem dan atau jaringan dewasa. Perhatikan gambar berikut bagian yang termasuk meristem lateral. Oke ya, kita lihat ya sahabat PPG. Yang satu ini ujung disebut meristem pucuk atau meristem apikal. Nah, yang nomor 8 itu juga meristem pucuk. Nah, 2 dan 3 ini yang disebut sebagai meristem lateral. Jadi jawabannya adalah B. Sementara nomor 4 ini meristem yang akan membentuk akar lateral atau cabang akar. Nomor 5 ini cabang akar atau akar lateral. Kemudian nomor 6 ini ujung akar. Dan nomor 7 adalah rambut akar. Nomor 58B kita lanjutkan nomor 59. Disajikan data perubahan kondisi lingkungan internal dan atau eksternal, peserta dapat mengevaluasi respon tumbuhan dalam konteks keterkaitan antara struktur organel sel, jaringan dan atau organ dengan fungsinya. Adanya perubahan kadar air pada tumbuhan secara terus-menerus, akibatnya kondisi menjadi kering. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan respon di atas adalah, jadi gerak tanaman itu disebut iritabilitas. Ada gerak etionom karena faktor luar, kemudian ada gerak endonom faktor dalam, dan perubahan kadar air disebut higroskopis. Nah, ini contohnya pecahnya kotak spora pada tumbuhan lumut dan paku. Nah, jadi perubahan kadar air ini adalah gerak higroskopis A. Kalau endonom ini adalah faktor dalam, contohnya berputarnya kloroplas di dalam sitoplasma. Kemudian esionom ini ada 3 macam, gerak pertumbuhan yang disebut tropisme, gerak pindah tempat taksis, dan gerak yang tidak dipengaruhi arah rangsang disebut nasti. Yang D memiliki respon iritabilitas sebagai komunikasi antar sel plasmodesmata. Ini merupakan definisi dari gerak. Kemudian gerak karena endonom, contohnya berputarnya kloroplas tadi.
Yang D, gerak faktor luar hidrotropisme, ini adalah karena pengaruh air, bukan kadar air, ya. Gerak karena pengaruh auksin, contohnya gerak tropisme seperti fototropisme, ya. Oke, 59A terakhir nomor 60. Disajikan penampang melintang batang monokotil dan atau dikotil, peserta dapat mengidentifikasi jaringan meristem dan atau jaringan dewasa. Perhatikan gambar irisan melintang batang dikotil berikut. Letak floem, kambium, dan silem secara berturut adalah ekor endostil, epidermis, korteks, endodermis, stele atau silinder pusat. Yang E ini adalah epidermis, yang D ini korteks. Nah, selanjutnya adalah stele. Yang C ini merupakan kambium, yang ini kambium fasis, yang ini kambium interfasis. Sementara jaringan pengangkutnya yang luar, A ini floem, yang B ini silem. Oke ya, jadi letak floem itu yang A dulu, coret ya. Kemudian kambium yang C, AC. Nah, dan silem yang B. Oke, nomor 60B. Demikian sahabat PPG, pembahasan kisi-kisi seleksi PPG tahun 2022 bidang studi biologi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.